Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Semangat malam teman-teman Kristen. Iya, gimana? Sampai di mana materinya ini? Sampai penebusan Bang Suma. Enggak kelar-kelar, Gerunda berputar-putar. Penebusan. Apa-apa. Saya percaya, saya punya kasih memaafkan kepada Bang Alif ini dalam Yudas pasal 1 ini, ayatnya yang keempat ini. Seperti guru-guru palsu ini. Enggak apa-apa, itu kitab saya. Jadi apa yang saya terangkan, Anda mau terima dan tidak terima, ya enggak apa-apa, itu dari Anda. Sebab ayat Alkitab menyatakan jika Anda mempunyai telinga untuk mendengar, ya menyimpan. Jikalau tidak mempunyai telinga, ya itu masalah keimanan Anda. Saya tidak ikut campur ya. Oke, baik. Waktu saya balikan ke Bang Zuma. Oke, saudara, salam kenal. Jadi gini, silakan aja dengan pola kekristenan ini. Ya, dengan berbagai macam agama ya, menarik juga untuk para pemikir memilih kemudian mana jalan yang harus mereka pakai dalam kehidupan mereka untuk kembali kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Tak ada paksaan dalam memilih agama itu. Namun dalam hal ini, orang yang beragama itu kudu wajib agama ini disandingkan dengan akal. Karena akal ini bukan buatan manusia. Akal ini adalah serpihan cahaya ilahi yang dititipkan oleh pencipta kita untuk kita kembali jadikan sebagai kendaraan menuju kepada sang pencipta. Tadi di awal saya menyajikan sebuah data. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel, kaum Yehuda. Islam Kristen tak ada di situ. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Nah, ini perjanjian kedua. Demikianlah firman Tuhan. Aku Tuhan akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Bila mana itu terjadi? Terjadi. Dan apa akibatnya jikalau itu terjadi? Maka kata Tuhan, tidak usah lagi ada orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan itu yang mana. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Makanya ketika orang Yahudi disajikan tentang konsep Kristen, orang Yahudi tidak mau terima. Orang Kristen mengajarkan Yahudi, ya paman, ini Tuhan kita loh, yang mana? Yang disusui sama Maria. Oh kenapa bisa? Ya, dia adalah firman yang nuzul menjadi daging dan dia telah jadi manusia Tuhan kita ini. Kata Yahudi, bawa bungkus Tuhan mau. Jangan kau samakan Tuhanku dengan Tuhan kalian. Karena kami orang Yahudi, berdasarkan dalil Yeremia 31 ini, baik kecil maupun besar, kami semua sudah tahu tentang Tuhan. Bahwa Tuhan itu bukan manusia, Tuhan itu bukan anak manusia, Tuhan itu maha menghidupkan, bukan dihidupkan. Tuhan itu maha mematikan, bukan mematikan. Tuhan itu memberi, bukan meminta. Nah itu, jadi ngapain lagi kita mengajarkan tentang Tuhan itu yang mana? Tuhan itu harus dikenal. Padahal kami sudah mengenalnya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku Tuhan akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi bagaimana mungkin ajaran Kristen bersumber dari sini? Tidak mungkin. Karena orang-orang Yahudi sudah mengenal Tuhannya. Orang-orang Yahudi sudah intim dengan Tuhannya. Orang Yahudi tahu Tuhan itu bukan manusia, bukan anak manusia. Bagaimana mungkin seorang Maria, keturunan Harun, melahirkan Tuhan mereka? Oleh karena itulah kemudian ketika mereka mengenal Tuhan, karena Torah sudah ada di dalam batin mereka, karena Torah sudah dituliskan dalam hati mereka, maka dosa-dosa mereka dihapuskan. Itu.
Lalu gimana solusi di Kristen? Oh, ternyata berbeda. Ya silakan aja dengan pola Kristen. Saya melihat pola yang ada di Kristen ini sama seperti ketika kita berbicara tentang dewa Molok yang ada dalam Imamat 18. Ketika Tuhan marah, ketika Tuhan murka, ketika dewa ingin mendamai dengan makhluknya, maka dewa kemudian minta persembahan darah manusia. Padahal solusinya sederhana pun, sama seperti Islam diuraikan dalam Al-Quranul Karim seperti yang saya jabarkan tadi. Faman taba min ba'di zulmih wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Kenapa harus Tuhan turun menjadi manusia lalu mati dibunuh manusia? Kalau Tuhan itu Maha Pengampun. Untuk apa? Sebagaimana kemudian dalam kitabnya orang Yahudi 2 Tawarik 7:14, dan hambaku yang atas namaku disebut merendahkan dirinya, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga, dari langit, dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Tak ada masalah pun, sederhana itu. Kok jadi Tuhan turun ke bumi, jadi manusia, diobok-obok manusia, ditampar, diludahin, diseret, ditonjok, kemudian digantung, ditombak, dibunuh. Tapi kita hargai, itu adalah konsep dalam agama Kristen, berbeda konsep solusinya tentang dosa di dalam agama Yahudi dan juga di dalam agama Islam. Sekali lagi, saya katakan kepada saudara, walaqad ahidna ila Adam min qablu panasiyah walam najid lahu walam najid lahu azma. Gitu dalilnya. Dikatakan bahwasanya sungguh aku Allah telah memerintahkan Adam dahulu agar tidak mendekati kemudian pohon keabadian. Tetapi karena Adam alaihissalam lupa, jadi dikatakan Al-Quran lupa, dan aku Allah tidak mendapati padanya tekad yang kuat. Artinya bahwa tidak patut kemudian dihukumi orang yang lupa. Makanya Adam di Islam itu tidak mewarisi dosa. Tak ada dosa yang diwariskan oleh Adam, nggak ada. Nah, sehingga sahabatku, mungkin ada pertanyaan yang membuat Anda bisa tersadarkan dari pola pemikiran tentang pewarisan dosa ini, yaitu adalah ketika saudara melakukan dosa hari ini, bagaimana solusi kemudian dosa Anda itu terhapuskan? Implementasi jabaran dari itu adalah, andai saja Yesus tidak turun ke bumi mati di atas tiang salib, lalu Anda berdoa bertaubat berdasarkan kitab yang ada dalam kitabnya Yahudi, pertanyaan saya, apakah Tuhan yang Maha Pengampun akan mengampuni dosa Anda tanpa melalui kematian Yesus atau tidak? Jawab. Ya, saya percaya kepada Tuhan Yesus, dia sudah menebus dosa saya ya. Diajak saya mati, paling dia akan bawa saya. Sebab itu saya percaya kepada Kristus. Gitu. Pertanyaan saya saudara, sekiranya konsep Islam itu benar bahwa Yesus tidak mati, ya, lalu Anda bertaubat hari ini dari dosa-dosa Anda, saya kan sudah mengatakan, apakah dosa Anda diampuni oleh pencipta langit dan bumi yang Maha Pengampun atau tidak? Tadi saya sudah mengatakannya, Alkitab saya, kalau kitab kalian, gitu Bang Suma. Jadi jika saudaraku sekali lagi, tentang kitab saya, saudara mau menanyakan hal yang saya sudah kasih, saudara tidak terima, mau menanyakan lagi. Bukan tidak terima. Berarti saudara sama Yudas pasal 1 ayat yang keempat. Itu tentang bukan tidak terima saudara. Saya bertanya, andaikan agama Islam itu betul, dan andaikan kemudian ajaran 2 Tawarik itu betul, Mazmur 32 itu betul, Mazmur 41 itu betul, Mazmur 69 itu betul, Yesaya 55 nomor 5 itu betul, Kisah Para Rasul 8:22 itu betul, Keluaran 32:14 itu betul, tanpa penyaliban, hanya dengan bertaubat. Pertanyaan saya, andaikan data yang saya sajikan itu betul, lalu hari ini kemudian Anda bertaubat kepada Pencipta yang Maha Pengampun, apakah dosa Anda ditebus, apakah dosa Anda dihapuskan atau dosa Anda tidak dihapuskan? Ya, dosa saya sudah dihapuskan ya. Sebab di Lukas pasal 16 ya mengatakan jangan lupa tentang dosa kita. Jadi dosa kita sudah dihapuskan. Jadi perintah Bapa itu yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen.
Jadi kalau saya mengatakan ini buat Bang Suma ke depannya, jangan lagi untuk menjeleki agama orang gitu. Itu bahaya sekali, itu tentang Tuhan. Gitu Bang Suma. Makasih. Kalau Anda berbicara tentang perintah Tuhan yang Anda harus lakukan, perintah Bapa dalam hal ini, Bung, ada perintah yang harus Anda pahami di dalam Imamat 18. Imamat 18 itu adalah perintah. Nomor 21-nya, jangan kau serahkan seorang dari anakmu untuk dipersembahkan kepada dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Elohim, di mana akulah Tuhan. Itu dalil. Ya, sesuai dalam Apakah Anda mentaati perintah ini? Yohanes 8 itu mengatakan itu tentang keturunan Bapak Abraham yang tidak berasal dari Allah. Jikalau saya ini kan keturunan Abraham, jikalau abang kalau bukan keturunan Abraham berarti abang tidak berasal dari Allah itu. Alkitab menyatakan gitu. Anda keturunan Abraham dari silsilah mana? Dari Ishak Yohanes. atau Ismail? Ya, saya Bapak Abraham, Bapak segala bangsa. Iya, maksud saya, Anda dari silsilah mana ini? Ishak atau Ismail? Itu saya mempertuhankan Tuhan Yesus. Wah, ini kok jadi kacau balau ini. Ya, kalau Ismail dengan siapa tadi katanya? Yehuda ya. Iya, Bung. Anda saya bacakan dalil di dalam Yeremia 31. Jangan lagi kemudian Anda ada yang mengajarkan kenalilah Tuhan. Karena Yahudi itu sudah ditanamkan di dalam batin mereka, dan Allah berbicara ke dalam hati mereka, bahkan menuliskan tentang Tuhan itu di dalam hati mereka. Yeremia 31 nomor 33. Ya, Abang Suma memperkenalkan Tuhan Abang Suma kepada orang-orang enggak? Itu sudah dilarang loh. Kalau kami dengan orang Yahudi tidak ada kemudian diskusi tentang pengenalan kepada Tuhan. Karena kami secara spontan, otomatis kami mengenal Tuhan kami. Yahudi otomatis telah mengenal Tuhan mereka. Makanya Tuhan mereka Anda tanya, kamu kok bisa mengenal Tuhanmu? Memang Tuhanmu itu seperti apa? Orang Yahudi akan senyum-senyum aja. Ya, Karena cakupan berbicara mengenai Tuhan itu adalah bagaimana Tuhan itu memperlihatkan dirinya di seluruh penjuru. Begitu juga umat Islam. Berbeda dengan Kristen, mana Tuhanmu? Nah, harus kudu masuk ke ruang tamu, panggil teman yang masuk, itu Tuhan saya di tembok. Di atas tuh namanya Yesus. Alkitab mengatakan Tuhan kita duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nah, itu dia. Artinya sembahan saudara duduk di sebelah kirinya, sebelah kanannya Tuhannya Yahudi kan? Iya. Aku dan Bapa adalah satu. Tidak bisa terpisahkan. Tuhan itu Artinya satu. Anda kemudian mengatakan kalau siapa? Pak Prabowo dan Pak Gibran itu satu, Anda mengatakan itu adalah satu hakikat. Bapak Prabowo adalah tubuh, dan kekuasaan Bapak Prabowo kepada seluruh rakyat Indonesia adalah kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah saudara saya mohon maaf, Anda tidak menjalankan ajaran Yesus itu dengan baik. Anda membangun sebuah narasi kepercayaan, keyakinan berdasarkan ajaran orang Roma, bukan berdasarkan orang Timur Tengah. Beratnya itu di situ. Oh, ya, saya buka Yohanes dulu ya. Ya, silakan. Silakan. Ingat saudara, di dalam kaidah Yahudi tidak perlu lagi mencari Tuhan, tidak perlu lagi mengajari orang Tuhan itu begini, Tuhan itu begitu, nggak perlu. Karena mereka sudah mengenal Tuhan mereka. Jadi ketika orang Kristen datang menjual Yesus kepada orang Yahudi, ya bisa dibeli, tapi dibeli dengan air liur. Iya, saudara sudah mengerti ya. Saudara nanti cari saja dalam Alkitab. Aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Ya, tidak bisa terpisahkan. Satu. Ya, satu apa, Bang? Satu kekuasaan seperti bawa Prabowo. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, sebab lah katanya satu dengan yang Maha Kuasa. Kalau kita percaya kepada Kristus, nggak nyambung lagi nih. Untuk menyampaikan pesan. Kita diutus. Kalau Anda mengatakan aku dan Bapa adalah satu, Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apakah juga Bapa tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri?
Iya, Sama baik. seperti Yesus. Tuhan Yesus diutus apa benar? Alamak, Iya, masolang generasi. ya. Berarti saya Ini bilang saudara ya. kalau jadi tokoh agama hancur jemaat. Kita di dunia ini kita berpikir tentang dunia atau tentang surga? Alamak, 24 jam masolang untuk generasi. dunia atau 24 jam untuk Tuhan. Saya berharap Ponyi, kalau kau berbicara kau berdasarkan dengan dalil. Oke, saudara pendeta mungkin masih bisa diskusi. Silakan Pak Pendeta. Iya Bang Suma. Ya, Jadi saya tetap beriman kepada Tuhan Yesus karena di luar Yesus itu tidak ada jaminan keselamatan. Jadi itu yang menjadi dasar iman saya bahwa Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 15 bahwa ketika kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita, maka kita tidak dibuang keluar, Bang. Jadi itu yang menjadi dasar iman saya terhadap Tuhan Yesus. iya. Jadi gini, dalil yang Anda sajikan tidak ada keselamatan di luar Yesus itu kan dalil internal Anda kan ya? Iya, betul. Oke, kami pun punya dalil. Iya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah lati kuntum tu'adun. Artinya gini, Anda punya dalil, kami juga punya dalil. Anda mengatakan tak ada keselamatan di luar Yesus, terima kasih. Itu sama halnya Anda telah meludah ke atas dan jatuh ke wajah Anda sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena Yesus itu datang hanya untuk kaumnya Bani Israel. Anda bukan di dalam kaum Israel. Anda salah. Telah menjadikan dalil itu kemudian sebagai patokan dalam kepercayaan, keyakinan Anda. Tapi saya maklum, Anda adalah seorang Kristen. Ketika saudara mengatakan tidak ada keselamatan di luar Yesus, waduh, celaka itu Bang. Kalau Anda mengatakan Islam di luar Yesus, memang kami bukan pengikutnya. Tapi kami punya pegangan. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Apa kata Allah? Wa abshiru bil jannah. Oke, kami tidak selamat karena Yesus. Oke, tapi kami punya jalan sendiri. Alladzina amanu, alladzina qalu rabbunallah. Barang siapa yang berkata Allah adalah Tuhanku, beritakan kabar gembira itu kepadanya tentang surga. Wa abshiru bil jannah. Kami punya pegangan sendiri. Nah sekarang Anda bukan orang Yahudi. Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Lukas 2 nomor 33, Lukas 1 nomor 33. Yesus diutus menjadi raja bagi kaum Yakub untuk selama-lamanya. Lalu Anda pegangannya kemana? Ke Yesus. Yesus hanya untuk Bani Israel. Artinya ada cinta yang tak tersambut oleh Yesus. Berat ini Bang. Berat apalagi Anda seorang tokoh. Kalau umat Islam sederhana. Al-Quran datang. Surah Al-Jum'ah ayat 2. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemudian kepada kami umat Islam. Huwaladzi ba'atha fil ummiyin rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi. Ini kuncinya. Wa yuzakkihim. Yesus hanya untuk Bani Israel. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa. Itu ucapan untuk siapa? Itu ucapan untuk kaumnya. Karena kaumnya menolaknya. Kaumnya kemudian terpecah menjadi dua. Ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Ada juga kemudian yang netral dalam hal ini. Berbeda dengan kami baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuzakkihim, tujuannya untuk mensucikan kami. Belum lagi kemudian diterangkan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allahu ghafurur rahim. Ketika Anda ingin diselamatkan oleh pencipta langit dan bumi, ingin dicintai olehnya, fattabi'uni, maka ikutlah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas itu.
Ulaika hum, kepada mereka lah kemudian Allah menjanjikan surga. Jelas. Nah sekarang kalau Anda mengatakan kami di luar Yesus tak ada keselamatan, dengan kata lain Anda sedang mengatakan kami Kristen tidak selamat. Karena di luar Yesus. Nah sementara Anda di luar Yesus, Anda bukan kaumnya. Anda sepihak boleh, tetapi apakah Yesus dalam kaitannya dengan kaitannya dengan hal ini adalah bahwa Yesus kelak akan mengusir kelompok yang mengaku diri yang pengikut Yesus, bermujizat, bernubuat dan mengusir setan atas nama Yesus? Benarkah itu terjadi? Benar. Dalilnya ada dalam Bible saudara. Al-Quran juga mengatakan wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafir. Orang yang kemudian menyembah kepada sesamanya manusia, kata Allah, kelak manusia yang disembah itu akan menolaknya dan mengusirnya dan mengingkari pemujaan terhadap dirinya. Wow, itu kami temukan di dalam kitab saudara. Subhanallah. Jadi kalau hari ini pendeta mengatakan tidak ada keselamatan di luar Yesus, itu sama dengan orang-orang Kristen di atas muka bumi ini tidak selamat. Karena kenapa? Orang Kristen bukan kaumnya Yesus. Sekali lagi saya ingin bertanya kepada Pak Pendeta, nanti boleh tanya kepada saya pertanyaan apapun itu, sesulit apapun silakan Anda pertanyakan. Saya hanya bertanya sederhana. Andai saja kemudian saudara pendeta melakukan dosa hari ini, bagaimana cara Anda kemudian menebus dosa Anda itu? Silakan. Iya. Jadi tebusan dosa sudah ada. Jadi ketika hari ini saya berbuat dosa, saya tinggal berdoa meminta pengampunan dari Tuhan Yesus dan saya diampuni. Karena Yesus adalah sang penebus itu sendiri. Bisa kasih dalil Pak Pendeta? Anda sekolah tinggi-tinggi jadi pendeta, tolong mana dalilnya barang siapa yang bertaubat kepada aku maka dosanya aku hapuskan, itu di mana Bang? Memang yang seperti Abang sampaikan tidak tertulis secara langsung, tapi jelas. Secara tidak langsung? Atau secara berangsur-angsur? Jadi kalau kami beriman kepada Yesus Kristus, ya kami diampuni dosa sekalipun kami sudah berdosa dan kami meminta ampun kepada Tuhan Yesus dan kami akan mendapatkan dalilnya ada nggak itu Bang? Ampunan. Ada Bang, tapi saya coba pegang Alkitab Bang. Oh beneran saudara saya ini pendeta? Saudara beneran pendeta? Nah, saya majelis Bang. Oh majelis, iya iya. Oke, berarti tak ada dalil ya. Sementara tadi saya menyajikan dalil 2 Tawarik 7:14, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, bertobat dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari langit dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Nah, itu satu bagian daripada materi kita untuk edukasi. Sekarang gini Bang, ketika kemudian ada perintah jangan makan babi di dalam Imamat 11 nomor 7, lalu kemudian orang Roma, orang Yunani, orang Indonesia sebelum Islam datang makan babi, apakah perintah itu mengikat kepada mereka di luar Yahudi? Atau orang di luar Yahudi itu bebas-bebas aja Bang? Jadi mengenai makan babi atau binatang yang berkuku belah itu memang dalam hukum-hukum Musa. Tetapi dalam perjanjian baru ketika Petrus sedang berdoa, itu yang turun dari langit justru binatang-binatang yang dilarang di dalam hukum Musa. Tetapi justru Petrus disuruh makan apa yang dihalalkan oleh Tuhan, itu tidak bisa diharamkan oleh manusia. Jadi begitu Bang. Maksudnya gini saudara, Imamat 11 nomor 7, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Ketika orang di luar
Yahudi makan babi, apakah dihitung haram untuk mereka di luar Yahudi? Iya, karena Yesus sendiri mengatakan bahwa apa yang masuk lewat mulut dan keluar ke jamban itu bukan haram, tapi justru apa yang keluar dari hati itulah yang haram, yang dimaksudkan oleh Yesus halal haram seperti itu. Tapi standar-standar dalam Yudaism kan yang lahiriah, tapi yang dimaksudkan oleh Yesus hal-hal yang rohania, Bang. Saudaraku, saya ulang lagi ya. Ketika ada perintah kepada orang Yahudi jangan makan babi karena itu haram bagimu, di luar Yahudi apakah berdosa ketika mereka makan babi? Kalau Kristen enggak. Oke, sepakat kita. Jadi ketika Kristen makan babi tidak berdosa. Yang kedua, ketika orang Yahudi diperintahkan jangan kau menyembah kepada ilah lain. Adakah perintah ini juga terhadap Kristen? Iya, sebenarnya ada. Di mana dalilnya? Di dalam banyak dalam perjanjian lama juga, dalam perjanjian baru ya mentuhankan Tuhan. Di dalam perjanjian lama yang saya minta, Bang. Sebagaimana tadi haramnya babi di perjanjian lama, dan Anda mengatakan Kristen tidak terikat dengan haramnya babi. Nah sekarang ketika ada perintah kepada orang Yahudi, jangan ada ilah lain di hadapanku. Apakah itu terikat juga untuk orang Kristen? Jangan mengilahkan selain Tuhannya Yahudi? Ada. Mana dalilnya? Jadi kalau dalam kekristenan ya memang tidak bisa mentuhankan di luar Tuhan. Nah, Yesus? Ada patung. Nggak, kalau Yesus ya Sang Firman itu sendiri. Nah, apakah itu Tuhannya Abraham? Iya, dia kan Sang Firman yang menjelma menjadi manusia. Oh, itu sekali lagi saya katakan, apakah dia Tuhannya Abraham? Iya, kalau Sang Firman ya berarti Tuhannya Abraham sebenarnya. Di mana dikatakan di kitabnya Yahudi, Bang, bahwa Tuhannya Abraham itu adalah Sang Firman? Karena dalam penciptaan dari semula itu memang Firman, jadi sekalipun tidak tertulis bahwa bangsa Israel harus beriman kepada Sang Firman itu Tuhan, tapi sebenarnya yang menciptakan langit dan bumi adalah Sang Firman itu, Bang. Jadi gini, saudaraku, ketika Anda mengambil kata Sang Firman itu merujuk kepada hakikat pencipta. Tapi kalau Anda berbicara mengenai Firman yang menjadi daging, itu bukan Sang Firman yang menjadi daging, tetapi ucapan dari Sang Sumber yang menjadi daging. Dalilnya Yesaya 55 nomor 11. Aku Tuhan, ketika berfirman, apa yang keluar dari mulutku, perkataan firman keluar dari mulut, tidak akan kembali dengan sia-sia kepadaku. Firman yang sedang keluar ini, yang sudah keluar ini, sebelum apa yang kuinginkan terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu kaidah, Bung. Jadi ketika Tuhan menghendaki terjadi sesuatu atau tercipta sesuatu, maka Tuhan hanya mengatakan jadi. Hanya firman yang keluar dari mulut, A jadi A, B jadi B. Tidak akan mantul kembali kepada Tuhan sebelum apa yang diucapkan itu terjadi. Begitu juga halnya ketika dia mengatakan, hamillah engkau wahai Maria. Hamil bukan berarti ketika Anda menganalogikan Tuhan itu seperti manusia,
dia berbicara, hamillah Maria. Habis itu dia gulung-gulung, masuk ke perutnya Maria. Bukan kayak begitu. Atau jadilah kerah. Nah, setelah dia berbicara jadi kerah, dia gulung-gulung, dia sendiri jadi kerah. Bukan begitu, Bang. Ketika dikatakan firman itu telah menjadi daging, ucapan Tuhan yang tadi yang mengatakan, wahai Maria, hamil dan hendaklah kau melahirkan seorang anak dan berilah nama Yesus. Maka firman Tuhan itu menjadi daging. Ucapan tadi betul-betul teraplikasi dalam keadaan yang konkret. Jadi daging. Bukan Tuhan setelah mengatakan, aku mau makan pisang, Tuhannya jadi pisang. Enggak, ini yang perlu saudara cermati lebih baik, lebih bijak lagi. Tapi cakupan kekristenan, sekali lagi, bukan dari pola ini. Cakupan kekristenan itu polanya bukan dari Yohanes 1, Bang. Itu hanya hal-hal yang bersumber dari himne Platonios, yang kemudian dijadikan sebagai sandaran untuk mentuhankan Yesus. Padahal sebenarnya yang ditutupi itu adalah Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Masolang generasi. Di situ kalau Anda lihat pola yang terjadi di sana itu jauh dari pengajaran orang Yahudi dan bukan ajaran orang Yahudi. Itu konsep yang dijual Paulus kepada orang non-Yahudi yang memang menyembah kepada dewa-dewa. Theos tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan dirinya dan turun mengambil rupa hamba dan menjadi manusia dan taat. Bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Itu agama saudara, bukan Yohanes 1 nomor 1. Kalau itu mah sederhana menjawabnya. Ketika Tuhan mengatakan jadilah gunung, maka firman itu menjadi gunung. Jadilah air, maka firman itu menjadi air. Jadilah kucing, maka firman itu menjadi kucing. Di situ ada dua keadaan. Jadilah firman, jadilah adalah ungkapan perkataan atau firman, kucing adalah objek dari perkataan itu. Maka ketika Tuhan mengatakan jadilah kucing, kucing. Jadilah adalah firmannya, kucingnya adalah implementasi dari firmannya. Jadilah hamil, hamil. Jadilah daging, jadi daging Yesus. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 42. Apa kata beliau? Benarkah? Yohanes 12 nomor 48. Sorry, udah benar. Yohanes 8 nomor 42. Apa kata beliau? Kata beliau bahwasanya aku datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia bukan firman yang turun menjadi daging, tetapi dia adalah ucapan yang keluar dari mulut Tuhan yang turun menjadi daging. Semisal analogi yang tadi, jadilah kucing. Tuhan gulung-gulung, jadi kucing. Ketika kucing itu berbicara, maka dia akan mengatakan, aku menjadi kucing atas kehendakku sendiri. Itu baru betul. Jadilah monyet. Setelah berbicara jadi monyet, jadi monyet dia. Hilang yang berbicara, yang muncul hanya monyet. Ditanya, kau jadi monyet karena siapa? Ya karena atas kehendakku sendiri. Jadilah daging. Daging. Gitu dia pintar bicara. Kau jadi daging karena siapa? Bukan atas kehendak sendiri. Berarti daging ini bukan sang Bapa. Bukan sang Bapa. Kenapa? Karena dia mengatakan aku datang menjadi daging bukan atas kehendakku sendiri. Berbeda kalau dia setelah mengatakan aku ingin menjadi anak Maria, sim salabim, kabrak tabak, jadi Yesus dia tanya, Yesus kau siapa? Aku adalah Bapa dan aku datang sebagai manusia atas kehendakku sendiri. Itu baru. Itu baru. Artinya Bapa sudah hilang. Kenapa? Karena Bapa sendiri telah menjadi daging. Telur menjadi dadar. Berarti tinggal dadar. Telurnya sudah hilang. Bukan lagi telur. Dia sudah jadi dadar. Seperti itu saudaraku. Jadi sekali lagi saya katakan bahwasanya konsep yang Anda bangun adalah konsep keyakinan saudara. Silakan aja. Akan tetapi kita nggak bisa masuk konsep Anda itu kita bawa ke ranah Yahudi, itu nggak bisa, apalagi ke ranah Islam. Itu sangat luar biasa, nggak bisa. Maka apa solusi dosa? Solusi dosa itu adalah bertaubat. Bertaubat. Jangan pernah bermimpi
dosa Anda akan ditebus orang lain. Itu tidak bijak. Itu namanya apa ya? Tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan Anda yang kemudian merampok orang lain yang harus menanggung perbuatan Anda. Itu bukan perbuatan terpuji. Silakan. Iya, dalam pemahaman kekristenan sang firman, karena Allah itu kan terdiri dari firman dan roh. Jadi sang firman itu yang menjadi manusia, Bang. Jadi yang kami percaya, kami imani bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Bukan kami menuhankan seorang manusia, tapi memang Yesus itu adalah Tuhan. Jadi apapun yang menjadi misalnya pemikirannya abang ya terserah, tetapi intinya yang menciptakan langit dan bumi adalah sang firman itu sendiri, dan kami percaya bahwa sang firman itu adalah Yesus Kristus. Jadi begitu, Bang. Oke. Jadi iya, oke. Iya, ya, dua hal yang menarik di sini. Yang pertama adalah firman dan roh. Mohon maaf, bukan saya menggurui. Tapi diskusi agama, kita harus mendudukkan kebenaran itu sebagai mutlak jalan untuk menuju kepada Tuhan. Ketika kita berbicara mengenai firman, apa sih firman ini? Oh, firman ini perkataan. Nah, Tuhan Anda terdiri dari dua unsur. Unsur pertama adalah perkataan, unsur kedua adalah roh. Perkataan adalah untaian, ucapan atau lisan, ya, baik yang disuarakan maupun yang tidak disuarakan. Itu firman. Makanya disebut firman dalam hati. Ketika Anda mengatakan Tuhan saya adalah firman dan roh, berarti tatarannya rendah. Kenapa rendah? Perkataan itu bukan Tuhan. Roh itu juga bukan Tuhan. Roh itu makhluk halus. Jadi dua-duanya adalah makhluk. Perkataan adalah makhluk. Roh juga adalah makhluk. Berarti Anda penyembah makhluk. Berarti Anda meninggalkan kaidah yang tadi, jangan ada ilah lain di hadapanku. Makanya saya bertanya, apakah ketika Anda membuat ilah selain daripada Tuhannya Yahudi, Anda berdosa? Tidak dong, karena Anda bukan Bani Israel. Tetapi ketika Islam datang, perintah untuk menuhankan pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi, Anda masih menyembah makhluk berupa perkataan dan roh, makhluk halus, maka Anda sudah berdosa. Dulu sebelum Tuhan mengutus Nabi Muhammad SAW, Anda tidak berdosa. Karena tidak ada nabi yang datang untuk Anda. Nabi Musa hanya untuk kaumnya, Yesus hanya untuk kaumnya. Sehebat apapun perintah yang ada pada zaman itu berlaku hanya untuk kaumnya. Coba tolong tunjukkan kepada saya adanya perintah Yesus kepada orang di luar Yahudi. Gak ada itu, Bang. Gak ada. Perintah Yesus itu selamanya untuk kaumnya Bani Israel. Terkecuali ada non-Yahudi yang datang minta tolong, Yesus pun Yesus tolak. Usirlah dia. Dari tadi dia teriak mengikuti kita. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nah, sekali lagi, ketika saudara menuhankan roh, ketika saudara menuhankan perkataan, zaman Yesus, Anda tidak berdosa. Karena Anda bukan kaumnya. Terkecuali ada nabi yang datang kepada Anda mengajarkan itu. Tapi kan nggak ada. Anda nggak berdosa. Tapi setelah ketika Islam datang, maka Anda dihitung berdosa. Inilah yang selalu kemudian tidak dimengerti oleh beberapa apologet Islam. Ketika ditanya, bagaimana mungkin ada keselamatan dalam Islam? Emang kenapa, Paman? Orang tua nabimu nggak masuk surga? Orang tua nabimu itu masuk neraka. Bapaknya Nabi Muhammad itu masuk neraka. Ibunya masuk neraka. Terus siapa lagi yang masuk neraka menurut? Ya itu aja, ibu dan ayahnya. Tahu nggak kau? Sebelum kemudian Nabi Muhammad menerima risalah kenabiannya, orang tuanya meninggal duluan.
Ada nggak perintah Islam sebelum Nabi Muhammad itu kemudian menerima risalah kenabian? Nggak ada. Berdosa nggak orang tuanya? Nggak berdosa. Lalu hukuman apa yang Anda ingin sampaikan kepada beliau sampai dia dihukum neraka? Ada? Wah, ada dong. Nggak ada. Kecuali Islam sudah datang, bapaknya menolak, ibunya menolak, baru dia masuk neraka. Begitu juga Kristen. Kristen sebelum Islam itu datang, sebelum ada perintah kepada mereka, kemudian lalu mereka langgar, ya tidak dihitung dosa. Karena mereka hidup di zaman fatrah. Apakah mereka disebut zalim? Enggak. Apakah mereka disebut kafir? Enggak juga. Kenapa? Karena belum datang kemudian Nabi Muhammad. Lah, tapi dia tidak mengikuti Yesus. Kan Yesus hanya untuk kaumnya. Nabi Musa untuk kaumnya, mereka bukan kaumnya. Berarti mereka hidup di zaman mana? Zaman fatrah. Terkecuali ada yang dirahasiakan oleh Allah yang kita tidak tahu. Apa itu? Sebenarnya ada datang Nabi kepada mereka, tapi mereka tolak. Ya, wallahu alam bisawab. Tapi yang pasti adalah hari ini ketika ada manusia hidup di atas muka bumi, sudah datang Nabi Muhammad tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad, dihitung kafir, telah berdosa. Mau secantik apapun lisannya mengatakan agama kami yang paling benar, nggak ada itu, nggak ada. Contohlah seperti ketika kita tanya kepada seorang pendeta yang ngaku majelis, saya tanya, apakah kemudian ada perintah kemudian di dalam agama saudara begini dan begono? Apakah kemudian ketika Anda melakukan dosa hari ini Yesus masih turun ke bumi menebus untuk kedua-duanya? Enggak, ternyata semua yang percaya kepada dia, yang penting dia berdosa lalu percaya akan diselamatkan. Ada dalil nggak? Nggak ada tertulis katanya. Jadi yang pasti Bung, solusi dari Islam itu bertaubat. Sementara pertanyaan saya dari tadi nggak ada yang dijawab oleh saudara-saudara kita Kristen di sini, bahwasanya ketika orang Kristen ini melakukan dosa tanpa kematian Yesus lalu bertaubat kepada pencipta langit dan bumi, apakah dosanya ditebus atau tidak? Nah, ini belum dijawab. Kalau ternyata dengan mengangkat tangan, wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, ampunilah segala saudara-saudaraku, dan aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan ternyata dihapuskan, maka sia-sialah kematian Yesus. Tuh, itulah yang ingin saya sampaikan malam ini. Silakan. Iya Bang, jadi memang kedatangan Yesus kepada kaumnya itu untuk menegakkan hukum-hukum, ya. Tetapi ketika Yesus berangkat atau naik ke sorga itu, dia berpesan pada murid-muridnya untuk menyampaikan Injil, dan Injil ini harus disampaikan ke seluruh dunia. Jadi itulah yang menjadi dasar kekristenan, bahwa kami beriman kepada Yesus Kristus karena dia telah memberikan amanat agung kepada murid-muridnya untuk menyampaikan kabar sukacita, kabar baik kepada seluruh bangsa. Iya. Jadi kalau Anda berbicara terkait dengan Injil Yesus, beritakanlah Injil kepada seluruh. Sayangnya Injil yang dimaksud itu bukan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Galatia, bukan juga yang lain yang kemudian Yesus ajarkan. Yesus tidak mengenal kitab-kitab itu. Justru yang harus menjadi landasannya adalah Filipus, sang murid yang bernama Filipus ini. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, dan ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Jadi ada Injil Yesus yang bukan Injil Markus, bukan Injil Lukas, bukan Injil Matius, bukan Injil Yohanes, tapi Injil Yesus yang diberitakan kemudian oleh Filipus. Yang kita cari ini Injil Yesus yang diberitakan oleh Yesus, ya, di Markus 1 adalah Injil Yesus. Yang dipanggil kemudian untuk mengajarkan Injil ya Filipus.
Yohanes 1 nomor berapa itu? 43 kalau nggak salah. 53 kalau nggak keliru saya. Itu dipanggil tuh. Filipus, ikutlah denganku. Kemana? Ke Yudea. Ngapain? Ke Galilea maksudnya. Ngapain? Ya, Yohanes Pembaptis sudah ditangkap. Lalu mari kita melakukan penginjilan. Kita beritakan Injil Allah kepada kaum yang ada di situ. Filipus ikut. Nah, setelah Yesus terangkat, Filipus mengajarkan Injil Yesus. Mana Injil Yesus itu? Maka benarlah kata Quran. Ya ahlal kitab, lima talbizunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ahli kitab kemudian mencampur adukkan. Pantasan aja nggak ada Injil Yesus lagi. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Filipus memberitakan Injil Yesus kepadanya. Nah, mana Injil itu? Injil Yesusnya mana? Silakan. Injil Yesus yang tertulis dalam 4 kitab Injil. Jadi setelah Yesus terangkat, para muridnya menuliskan Injil yang karena mereka adalah saksi hidup. Jadi apa yang telah disampaikan, apa yang difirmankan oleh Yesus itu sendiri, mereka mencatat. Kemudian dari kisah itu seluruh orang Kristen yang menerima ajaran itu, artinya orang-orang yang menerima ajaran Injil ini, menerima Yesus sebagai Tuhan. Saudaraku, lembutkan sedikit hatinya. Kalau saudara mengatakan Injil yang dimaksud kemudian Yesus itu adalah 4 Injil ini, sederhana untuk membongkar bahwa bukan. Apa buktinya? Coba Anda lihat di dalam Lukas 2, nomor 21-22. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunat, ia diberi nama Yesus. Dia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Ini ucapan siapa? Ucapan Lukas. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat, mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ini bukan ucapan Yesus. Ini ucapan Lukas ini. Yang sementara harus diberitakan adalah Injil Yesus, jangan Injil Lukas. Jadi jangan memaksakan konsep doktrin dogma ketika berdiskusi dengan kami umat Islam. Karena kami belajar Bible. Kami paham Bible, kami ngerti Bible itu. Apa sih yang susah di Bible? Ini kan bahasa Indonesianya. Kalau ada sesuatu yang agak berat, besok direvisi supaya kita lebih paham lagi. Di situ Lukas menceritakan, dan ketika genap 8 hari dan Yesus harus disunatkan, dia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dia dikandung oleh ibunya. Apakah itu firman? Apakah itu Injil Yesus? Bukan. Kalau dia Injil Yesus, dan ketika genap 8 hari aku disunatkan, aku diberi nama Yesus, yaitu nama yang diberikan oleh malaikat sebelum aku dikandung oleh ibuku. Nah, itu baru terindikasi Injil Yesus. Nah, ini ucapan Lukas kok dibilang Injil Yesus? Atau memangnya Yesus berkata begitu? Karena Yesus mengatakan begini, Bung. Dalam Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mana segala firman itu? Yang tidak bercampur adu dengan ucapan-ucapan orang lain, mana? Ternyata nggak ada kan? Makanya Injil Yesus tak ada lagi yang diberitakan oleh Filipus ini. Disebabkan karena yang ada pada saat ini, ya 4 kitab kanon itu, saudara. Termasuk yang saya bacakan sendiri dalam Kisah Para Rasul. Kisah Rasul berapa itu? 8 ya? Nomor berapa itu? Nomor 35. Kisah Para Rasul 8, nomor 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Nah, ini dituliskan oleh pewarta. Kenapa saya katakan pewarta? Mereka, penulis kitab Anda itu mengumpulkan data-data, lalu mewartakan kepada orang yang datang setelahnya. Jadi
Lukas menceritakan setelah dia kumpul cerita dari kesaksian orang-orang atau cerita-cerita yang ada, lalu dia susun. Itu bukan Injil Yesus, Bang. Coba dilembutkan hatinya. Silakan. Iya Bang, jadi Injil itu kan kabar baik atau kabar sukacita. Tentunya di dalamnya itu tertulis juga kisah tentang Yesus. Kisah tentang Yesus, bagaimana proses kelahirannya, bagaimana ia dalam penginjilannya, dalam pengajarannya. Bahkan hal-hal yang ajaib yang dilakukan oleh Yesus itu sendiri. Jadi terkait dengan kitab Injil ini Bang, ini sumbernya didapat langsung dari para murid ya. Jadi kitab Injil ini muncul itu dari abad atau zaman para murid. Jadi itu dikumpulkan data-data itu berdasarkan kesaksian para murid yang menjadi saksi hidup pada saat itu Bang. Oke saudaraku, saya sederhanakan gini. Ketika Lukas berbicara dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunat dan ia diberi nama Yesus, itu ucapan Yesus atau ucapan pengarang Lukas? Itu ucapan Lukas. Nah, yang saya tanya Injil Yesusnya. Iya. Jadi sebenarnya Injil Yesus tidak ada. Injil Yesus tidak ada. Tetapi terkait dengan kitab Injil. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 8 nomor 35. Maka mulailah Filipus memberitakan nas itu. Iya. Jadi kalau itu nas yang dimaksud. Nas itu apa Bang? Nas. Nas itu firman Tuhan. Ayat-ayat kan? Nas itu apa? Ada yang tahu? Nas adalah ketetapan ilahi. Nas adalah Iya, firman Tuhan, Bang. nas itu dalil. Sama dengan naskah atau dalil, nas. Jadi ketika di dalam kitab saudara, di Kisah Para Rasul 8 nomor 35, maka mulailah Filipus berbicara, bertolak dari dalil itu, dalil naskah. Dalil naskah. Dia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Berarti ada naskah yang terdiri dari untaian firman yang terlontar dari mulut Yesus. Gitu. Mana nas itu? Iya, dalam yang tertulis semua di dalam kitab Injil itu kan, Bang. Jadi nas itu ditulis di dalam yang ada di dalam Injil. Nah, di sini mau yang ada di dalam Injil. Iya. Nas apa? Nas yang mana ini? Yang kata kitab saudara. Lukas sendiri yang menceritakan itu. Filipus memberitakan Injil Yesus. Injil Yesus. Jadi ucapan-ucapan Yesus yang ada dalam kabar baik itu adalah bagian dari nas, Bang. Nats. Artinya bercampur aduk dengan ucapan pengarang kan?
Iya, memang di situ Nah, juga menceritakan tentang sejarah Kristus, apa, sejarah Kristus atau Yesus, nah itu dia. proses Artinya, penginjilan Yesus, kemudian ucapan-ucapan Yesus juga ada, perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan ditulis semua, Bang. iya, artinya bercampur aduk kan? Iya, karena memang ditulis seperti itu dalam dalam kitab kita. Oke, oke. Kembali kepada tema kita, bahwasanya dalam kaidah Islam, dosa itu dihapus dengan cara bertaubat, sedangkan di Kristen dosa dihapus dengan Tuhan mereka turun ke bumi, mati untuk menumpahkan darahnya di atas tiang salib untuk menghapus dosa mereka. Betul ya? Iya, Oke. Sayangnya itu semua tertolak oleh ajaran yang ada dalam kitabnya orang Yahudi, begitu juga terhadap ajaran Yesusnya sendiri. Tapi nggak apa-apa, ini adalah keyakinan kita. Silakan dengan keyakinan saudara, kami dengan keyakinan kami, bahwa dosa diampuni oleh Allah pencipta langit dan bumi ketika kita bertaubat untuk menyesali dan tidak melakukan lagi kesalahan tersebut. Saya kira gitu untuk sementara. Silakan diambil alih oleh guru yang ada di sini. Ya, sebelum ke Panoce ini ada Virgo. Virgo, Muslim apa Kristen Virgo? Virgo. Virgo, Muslim apa Kristen Virgo? Wah, ada suara. Ya, silakan Panoce. iya, yang naik kok gak ngomong ya. Mungkin lupa bawa mulut. Iya, tinggal jawab aja. Jadi mereka memang sulit ya, Kak, lebih condong kepada dogma doktrin daripada isi kitabnya sendiri. Nggak begini Mbak ya. Jadi cara pandang kitab terhadap Tuhan itu kan berbeda. Kemudian dalam kitab itu kan sesuai konteks. Konteks itu yang menjelaskan konteks itu sendiri. Cara Kalau pandangnya kita Bapak kuliah berbeda dengan isi kitabnya. enggak, makanya yang saya bilang kalau kita bahas konteks yang lain maka tidak nyambung apabila kita coba mengaitkan dengan konteks yang lain. Bukan seperti itu cara memahami Alkitab, Mbak. Jadi mungkin kitab kita berbeda. Kalau kita lihat ya, izin sedikit Gerunda. Kalau kita lihat sumber dosa waris ini kan dari pelanggaran Adam, ya kan Pak? Iya, Nah, Adam ini tertulis di dalam kitab Kejadian yang itu diberikan kepada Musa. Torah Musa, Kejadian. Di situ sudah diceritakan pelanggaran Adam. Keluaran Musa. Kejadian. Pelanggaran Adam itu di kitab Kejadian kan? Iya, Kejadian. Kalau Musa di Keluaran. Ya. Ketika Adam melanggar, yang punya kitab tidak mengimani adanya dosa waris yang dihasilkan oleh Adam. Yang punya kitab nih, ya Yahudi kan, Musa kan diutus kepada Bani Israel. Orang Yahudi tidak mengimani adanya dosa waris Adam. Padahal dia yang punya kitab loh. Ya kan? Sementara Kristen yang mengambil kitab Yahudi dan disebut perjanjian lama, kok tiba-tiba Adam mewariskan dosa? Nyambung nggak? Ya, bagi saya nggak nyambung. Yang punya kitab tidak mengimani adanya dosa waris Adam. Terus kita dianggap berdosa itu dari mana, Mbak? Karena awal mula dosa itu ada itu dari mana, Mbak? Coba. Dari dogma doktrin di Roma, itu pengajaran Paulus. Enggak, bukan. Saya cuma mau tanya sama Mbak aja.
sampai kita mengenal dosa itu dari mana? Pelanggaran adalah dosa. Untuk itulah Tuhan mengharapkan kita bertobat. Bertobatlah. Berbaliklah dari jalan burukmu. Tuhanmu di surga akan mendengarkan doamu dan akan mengampunimu. Kan Iya, ada datanya. Nah, itulah cara pandang kita kalau berbeda. kita lihat dulu akarnya dosa waris ini dari mana? Kan pelanggaran Adam. Kitab Kejadian diberikan kepada Musa. Dan itu diperuntukkan kepada kaum Bani Israel. Nah, Musa tidak mengajarkan Adam mewariskan dosa. Ya kan? Tiba-tiba Anda yang mengambil punya Yahudi dan disebut perjanjian lama, tiba-tiba mengajarkan adanya dosa waris. Dan konsepnya Tuhan yang harus turun ke bumi untuk nebus dosa waris ini. Iya, memang firman Tuhan yang menjelaskan seperti itu, Tidak bahwa ada seperti, coba, apakah nyambung? Musa yang iya, beri kitab tidak mengajarkan. Musa ini yang punya kitab. karena Kejadian, kita mengenal Keluaran, dosa Imamat, itu Bilangan, karena Ulangan. kita mengenal dosa itu karena dari Adam dan Hawa. Di mana pengajarannya? Kalau begini, Harusnya Mbak, Musa. Harusnya Musa. Sebentar. Harusnya Musa yang mengajarkan. Karena Musa lah yang diberi kitab itu. Toh? Harusnya Musa yang lebih tahu. Karena untuk dia lah diberi kitab itu. Harusnya Musa yang mengajarkan kepada kaumnya, Bani Israel. Nah, Anda yang mengambil ini, kitab orang, menempel di perjanjian baru, ditempel, disamak, dicampurkan di situ. Anda mengimani melahirkan adanya dosa waris. Kenapa bisa begitu, saudara? Baca begini, Mbak, ya. pengajarannya Paulus di Roma. Enggak, baca pengajaran Paulus. Pauluslah begini, yang Mbak. mengajarkan adanya dosa waris. Jangan bilang begini. Anda tidak bisa jawab kenapa Anda yang mengambil kitab orang terus mengajarkan adanya dosa waris. Sementara yang punya kitab tidak mengajarkan itu, saudara. Coba baca itu. Ini yang kena siapa yang mengajarkan dosa waris? Paulus. Di Roma, baca Roma. Akibat pelanggaran seorang, maka semua terjalar dosa waris. Itulah si Paulus yang mengajarkan. Jadi kalau kita tanya nyambungnya ke ajaran Musa yang diberi kitab Kejadian, gak ada nyambungnya sama sekali. Paulus lah. Kenapa Paulus mengajarkan itu? Supaya seolah-olah kabur. Itulah. Kalau mau diluruskan kabur mereka, teman-teman. Serba salah ya. Ya memang nggak nyambung kan? Coba kalian pikir, teman-teman. Yang diberi kitab Musa. Musa tidak mengajarkan kepada Bani Israel dosa waris. Mereka yang mengambil kitab orang mengajarkan ada dosa waris. Ya nggak nyambung, saudara. Berat memang. Kalau cuma doktrin, dogma, berlawanan memang dengan data-data dalil ya. Tertolak memang. Kabur, harus kabur.